Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan, Roh Kudus, ajari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Saya bersyukur anak saya ini mau menjadi penerus kami ya, mau melayani Tuhan ketika mereka nanti besar. Jadi mamanya maju ke depan, si Lisa juga maju dari sini. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan karena setiap minggu Tuhan sediakan bagi kita untuk boleh berkumpul bersama di dalam ibadah chapel ini. Ketika kita boleh merenungkan apa arti hidup ini ya. Kadang ada orang yang hidupnya berhasil, tetapi ketika mereka merasakan tidak ada apa-apa berdampak bagi orang lain, maka itu bukan suatu keberhasilan. Kemudian ada orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus, tetapi mereka kembali kepada masa lalu mereka, dan akhirnya mereka mulai lagi dari awal. Ada juga orang yang meyakini bahwa dia sudah hidup baru, tetapi buah yang dihasilkan itu tidak ada, kosong. Ya. Hidupnya selalu menjenuhkan, sehingga apapun yang menjadi perenungan kita pada hari ini, sudah sampai sejauh mana kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan menginginkan supaya kita membuka hati dan pikiran kita, bukan karena apa yang kita lakukan sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, tetapi apakah kita sudah ada di dalam Kristus atau belum. Meyakinkan diri untuk hidup di dalam Kristus itu penting, supaya kita berjalan bukan karena kurasa, kupikir, ya, kata orang tuaku, kata saudara, kata teman, tidak. Tetapi kita mau memulai segala sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Kita memulai segala sesuatu dari apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Sehingga itulah starting point, nilai awal ataupun poin awal untuk kita menjalani hidup yang berbuah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas firman Tuhan yang ditetapkan oleh Persekutuan Gereja Indonesia pada hari ini terambil di dalam kitab, mari kita baca bersama, Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 30. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya membaca di ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara terkasih di ayat yang genap. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia,
dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema hari ini adalah hidup yang menghasilkan buah. Sejenak kita berpikir, hidup yang menghasilkan buah berarti itu namanya apa? Berdampak, ya. Hidup yang menghasilkan buah berarti ibaratnya pohon. Pohon itu pasti menghasilkan buah. Kalau pohon yang menghasilkan buah, berarti pohon itu baik. Pohon itu bagus, nutrisi akar-akar dari tanah bisa disuplai sampai ke batang, batang kepada ranting, dan ranting menghasilkan buah disertai dengan daun-daun yang rimbun atau lebat. Itulah pohon yang berbuah. Bagaimana pohon yang tidak berbuah? Tentu memang ada jenis pohon yang tidak berbuah, tetapi pohon tersebut hanya bersifat keindahan, ya. Dan memang pada umumnya memang namanya pohon pasti ada buahnya, baik itu yang buah kecil atau buah yang besar. Nah, menarik sekali dalam Perjanjian Baru, Yesus selalu mengambil ilustrasi tentang pohon ataupun tumbuh-tumbuhan. Mengapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu bagus, itu baik karena dia berbuah, dia bertumbuh. Nah, seperti itulah gambaran kepada setiap orang, setiap manusia. Apa artinya ada hari-hari? Apa artinya ada bulan, ada tahun? Tidak terasa, ya, 3 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 yang tidak pernah diprediksi di tahun-tahun sebelumnya bahwa bulan Maret 2020 yang lalu itu akan terjadi pandemi Corona COVID-19. Tidak ada yang memprediksi. Sebentar kita akan melewati tahun 2020, kita masuk 2021. Apa artinya pergantian-pergantian hari tersebut? Tentu secara teologis kita harus pahami bahwa pergantian tersebut membuat manusia seharusnya bisa menghasilkan dampak, bisa menghasilkan sesuatu buah, ya, atau banyak buah yang bisa diberikan kepada orang lain. Tapi banyak juga manusia di dunia ini yang menjalani hari-hari itu dengan bagi dia Senin, Selasa, Rabu ya nggak ada beda dengan hari-hari yang sebelumnya, dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Bahkan Merry Christmas, Happy New Year, yaitu pasti akan berlalu seperti kairosnya, ya. Kronos, ya, kronos waktunya manusia, kairos waktunya Allah. Mereka sering tidak memahami bahwa manusia itu harus hidup di dalam waktunya Allah. Manusia kebanyakan mau hidup di dalam waktunya sendiri, sehingga banyak yang sia-sia dan akhirnya membawa kepada penyesalan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana sosok teladan Rasul Paulus. Paulus adalah orang yang sangat teguh di dalam hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Bahkan tidak ada kompromi sedikit pun ketika dia melakukan pelayanan di dalam Kristus sejak dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Damsyik. Sejak saat itu, kita tidak pernah bisa menemukan di dalam Alkitab bagaimana Paulus bermain-main di dalam pelayanan, bagaimana Paulus mencoba-coba di dalam pelayanan. Tetapi apa? Kita perhatikan di dalam kehidupan Paulus di Alkitab tertulis sekali bahwa Paulus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sekali berjumpa dengan Yesus, sekali hidup baru di dalam Kristus, sekali sudah ditebus oleh darah Yesus, maka selama-lamanya tetap hidup bagi Kristus.
bahwa kalau dia hidup, mau tidak mau hidup harus menghasilkan buah. Kalaupun pada waktunya dia harus mati, mati itu adalah suatu keuntungan bagi dia. Kenapa? Karena itulah kerinduan dari Paulus, berjumpa cepat-cepat dengan Tuhan Yesus. Bahkan kita melihat, kita membaca, kita mendengar akhir daripada hidup Paulus mati secara martir, dibunuh, dipenggal kepalanya. Memang itu sesuatu hal yang sangat mengerikan, tetapi itu yang menjadi suatu keinginan yang sudah ditetapkan Allah, sehingga ketika Paulus menuliskan kitab Filipi ini, dia ada di dalam penjara. Dia berada di dalam penjara yang notabene penjara itu adalah suatu penderitaan, suatu rasa malu. Penjara itu adalah sesuatu yang mengikat, yang mengekang Paulus. Tetapi bagaimana bisa di dalam penjara Paulus masih tetap terus menguatkan orang lain, menopang orang lain, mengingatkan orang lain, bahkan mendoakan orang lain. Luar biasa. Ini sesuatu hal yang harus ditiru dan harus terus dipelajari. Mengapa Paulus bisa seperti itu? Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25 itu mengandung suatu kesukaran di dalam diri Paulus. Mengapa? Karena Paulus diperhadapkan dalam kesukaran yang bahagia. Banyak orang dihadapkan dengan kesukaran yang menderita, ya. Pilih apakah kamu mau masuk penjara atau kamu mau dihukum hukuman rumah, begitu ya. Orang biasanya selalu diperhadapkan antara negatif dan positif, antara gelap dan terang, antara baik dan buruk. Terkadang orang selalu diperhadapkan dengan hal yang itu. Tetapi Paulus di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25 itu, Paulus diperhadapkan dengan kesukaran yang berbahagia. Mengapa? Kesukaran yang pertama adalah bagaimana Paulus memang rindu untuk berada di antara manusia, berada di antara para murid-muridnya, para murid, supaya dia bisa tetap terus melakukan pengajaran demi pengajaran kepada murid-muridnya. Secara khusus anak rohaninya yakni Timotius, dan juga orang-orang yang di penjara yang ada di sekitar dia. Tetapi di satu sisi, dia juga ingin segera meninggalkan penderitaan, kesedihan yang dia ada di dalam penjara untuk segera berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi kesukaran yang baik yang harus dipilih oleh Paulus. Dia bingung, sehingga dia katakan di ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan inilah tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Kesukaran yang bahagia. Bagi Paulus tidak ada lagi ketakutan untuk kematian, karena sesuatu yang berharga di dalam dirinya sudah dia terima, karena dia ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sadarkah kita bahwa di dalam dunia ini kita diperhadapkan di dalam dua sistem. Yang pertama, sistem dunia atau world cycle. Yang kedua adalah sistem kerajaan surga atau grace cycle. Sistem dunia, urutan yang pertama, ketika Anda berprestasi, maka Anda akan dihormati, maka Anda akan berdampak, maka Anda akan diterima. Itulah sistem dunia. Makanya orang berjuang terus bagaimana caranya berprestasi sampai dia berkompetisi sebesar-besarnya supaya dia diterima oleh banyak orang. Achievement, penghargaan. Orang bangga sekali namanya, mukanya tertera di TV ataupun tertera di magazine, ya, di dalam surat kabar, di koran, ya, sehingga yang negatif pun terkadang dia ingin supaya dirinya terkenal. Itulah namanya sistem
akan rendah diri dan akhirnya dia akan stres dan dia akan kecewa karena fokusnya adalah manusia. Tapi dampaknya ketika dia berprestasi, maka dia akan sombong. Itulah sistem dunia. Tetapi bersamaan dengan itu, ada juga sistem kerajaan surga atau sistem Injil, sistem Kristus. Artinya kita sebagai orang yang sudah percaya di dalam Kristus, Tuhan izinkan kita berbaur di tengah dunia ini. Bukan mengasingkan diri, tetapi kita bergaul di tengah dunia ini. Supaya kita menyadari bahwa hidup kita, fokus kehidupan kita, bukan kita, tetapi Tuhan yang menyediakan. Amin. Amin. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Kita diterima oleh Tuhan Yesus. Kita dipelihara oleh Roh Kudus. Kita berarti bagi banyak orang. Dan kita berprestasi karena Tuhan yang memampukan kita untuk menghasilkan prestasi. Untuk menghasilkan buah bagi banyak orang. Dampak bagi kita sebagai orang yang percaya hidup di dalam sistem Injil adalah kita akan rendah hati. Kita akan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan kita harus tetap hidup di dalam Kristus Yesus. Makanya di dalam Yohanes 15 itu tentang pokok anggur yang benar. Allah menginginkan supaya setiap orang yang mengakui bahwa dia hidup di dalam Tuhan Yesus, dia harus berbuah. Harus berbuah. Kenapa? Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda sebagai orang Kristen, orang yang sudah lahir baru tetapi hidupmu tidak berbuah, atau Anda berbuah tapi buahmu asam sepet, pasti itu tidak memuliakan nama Tuhan. Hidup kita bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Dan akhirnya kita menebarkan bau busuk di mana-mana. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di situ Paulus mengingatkan supaya jemaat Filipi dan juga kita sebagai para pendengar firman Tuhan pada saat ini, supaya kita tahu bahwa kesukaran-kesukaran yang kita alami bukan lagi kesukaran karena dosa-dosa kita. Karena dosa itu sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Amin. Dosa kita sudah ditebus, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bahkan Yesus katakan sudah selesai. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperhadapkan diri kita kepada kesukaran-kesukaran surgawi, di mana kita menjadi penerus-penerus pelayanan yang sudah Yesus terlebih dahulu mulai. Yesus memulai pelayanan dan ada waktunya Yesus kembali lagi ke surga dan dia memberikan waktu kepada para rasul untuk memberitakan Injil, termasuk Paulus. Dan saat ini Paulus tidak ada lagi hidup di antara kita, dan kitalah yang meneruskan pelayanan itu. Amin. Jadi pelayanan yang Paulus harapkan itu adalah pelayanan yang memang berbuah, sebagaimana Kristus menginginkan supaya kita juga berbuah. Kita buka di dalam Yohanes 15. Di dalam Injil Yohanes ke-15 itu dijelaskan bagaimana kita harus berbuah tinggal di dalam Kristus. Ya, 15 ayat yang ke-7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kamu akan menerimanya, apapun yang kita kehendaki, kita akan menerimanya asalkan kita tetap tinggal di dalam Kristus. Apakah sulit untuk tetap tinggal di dalam Kristus, Bapak Ibu dan saudara terkasih? Tentu tidak sulit. Mengapa? Karena Kristus yang mengerjakannya bagi kita. Amin. Kristus yang mengerjakan bagi kita, sehingga tidak ada kata sulit untuk melayani
yang harus semakin bertambah apabila kita melayani Tuhan. Bukan kemegahan kita, tetapi kemegahan Kristus. Kemudian di dalam ayat yang ke-27 itu adalah cara supaya kita tetap menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Bagaimana hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus? Hal yang pertama, awali hidupmu dengan pertobatan di dalam Kristus. Pertobatan, metanoia. Ya. Pertobatan beda dengan penyesalan. Kalau penyesalan kita melakukan dan akhirnya kita lupa bahwa kita sudah menyesal dan akhirnya berbuat lagi. Tetapi pertobatan adalah sungguh-sungguh kita menangisi dosa-dosa kita dan kita menetapkan hidup kita untuk Tuhan yang hidup di dalam diriku, bukan diriku lagi. Ya, tadi ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu lagu yang sangat teologis sekali, sangat bagus sekali. Ya, bagaimana kita bisa berpadanan, hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa kita awali hidup kita di dalam pertobatan. Pertobatan yang ada di dalam Kristus. Hal yang kedua adalah tetap berjuang dengan Injil Kristus. Tetap berjuang. Kalau Anda dikatakan kuat, berarti ada masa-masa yang lemah di dalam kehidupan kita. Kita bisa lemah, kita bisa mundur, atau kita bisa maju terus. Ketika kita maju, maka kita bisa dikatakan kuat dan berhasil. Maka kita dikatakan bisa menang. Kalau Anda berkata bahwa aku menang di dalam Yesus Tuhan, tetapi belum ada sesuatu apapun yang kau lewati di dalam masa ujian dan pencobaan itu, maka Anda tidak bisa mengartikan apa itu kemenangan. Ya, ketika raja-raja melawan banyak di dalam perjanjian lama, banyak raja-raja di sekitarnya untuk ekspansi wilayah. Maka ketika raja-raja di sekitarnya kalah, maka raja yang menang itu akan bersorak-sorai dan mengatakan, kita menang, victorious. Ya, kita menang. Kenapa? Karena sudah dilewati perjuangan-perjuangan tersebut, makanya menang. Jadi kalau kita mengatakan menang tanpa kita melewati ujian dan pencobaan, maka kita akan merendahkan makna kemenangan itu. Jadi hidup orang Kristen, hidup orang yang percaya di dalam Kristus memang harus melewati masa-masa badai di dalam kehidupannya. Setiap hari dia harus hidup di dalam peperangan setiap hari. Berdoa, membaca Alkitab, bersaksi terus-menerus, sehingga ketika dia mengalami kemenangan satu hari itu, maka dia akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah iman yang timbul dari berita Injil. Iman harus bertumbuh. Iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ada iman karena uang, ya. Saya pasti bisa banyak ya, saya tidak suka ya kalau ada hamba Tuhan yang membawa jemaatnya untuk percaya kepada produk tertentu, tapi dia menjual Tuhan di situ. Ya, contoh produk A. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena memang kesembuhan sudah Anda miliki. Ya, memang betul itu adalah berkat Tuhan. Tetapi kalau berkat Tuhan tidak kita gunakan dengan membeli produk ini, maka tidak ada artinya berkat Tuhan itu. Wah, banyak sekali seperti itu ya. Pendeta nih, hamba Tuhan ya, jual-jualan produk, ujung-ujungnya uang. Banyak sekali. Ya. Apakah para dosen, apakah para mahasiswa Anda ketika menjadi alumni, bisakah kamu tetap menjaga kemurnian pelayanan yang benar di hadapan Tuhan? Ya. Ketika engkau sembuh bukan karena produk tertentu
saatnya untuk masuk ke dalam pencobaan. Ya, jadi iman harus kepada Injil Kristus. Iman harus benar di dalam Injil Tuhan Yesus, ya. Nah, makanya di situ dikatakan hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya ketika aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, ya, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Tidak digentarkan oleh lawan, tidak digentarkan oleh musuh apapun. Karena bagi orang yang tidak di dalam Kristus, kebinasaan itu akan mereka alami. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, maka bukan kebinasaan, tetapi keselamatan hidup yang kekal. Ya, manusia itu karena dosa memang dia harus mati, Bapak Ibu dan saudara terkasih. Tetapi kematiannya bukan membawa dia kepada tanah atau ke neraka, tetapi kematiannya membawa dia kepada kekekalan, kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ketika saya menyampaikan ini, saya semakin mencintai kehidupan di dalam Tuhan. Ya, ketika Tuhan memberikan kita panjang umur, ketika Tuhan memberikan kita kesehatan, tidak pernah sakit, itu artinya Tuhan izinkan kita untuk menghasilkan banyak buah bagi kerajaan Tuhan. Amin. Nah, kemudian kita perhatikan bagaimana di ayat yang ke-29 dengan ayat yang ke-30 itu, ya, setiap hari Allah mengaruniakan kepada kita untuk percaya kepada Kristus, tetapi tidak hanya percaya saja, tetapi siap untuk menderita bagi Dia. Bukan menderita karena kesalahanmu lagi, tidak, tetapi menderita karena memang engkau siap untuk diejek, dihina, bahkan diasingkan karena kita menjaga kebenaran Injil Kristus di dalamnya. Mungkin kita harus bisa merasakan ketika kita memberitakan Injil, kita ditolak, ya. Ketika kita mau berdoa, orang bilang, "So rohani kamu." Atau mungkin bagi mahasiswa tingkat 1, ya, "Bu, saya tidak mau terlalu rohani, Bu. Karena kalau terlalu rohani nanti aku kejebak di dalamnya." Ya. Nanti aku bilang, "Jangan bohong, aku juga yang bohong." Jadi akhirnya aku gak mau terlalu rohani. Ya gak bisa begitu. Itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar adalah berlomba-lomba untuk mengenal Kristus dan hidup di dalamnya. Ketika Tuhan izinkan engkau untuk memberitakan Injil kepada orang, walaupun kita adalah masih Kristen yang baru ataupun Kristen yang baik rohani, tantangan itu ada, tetapi itu membawa kita kepada kemuliaan bagi Kristus Yesus. Membawa kita untuk tetap semangat kepada kasih Kristus yang semula, untuk memberitakan Injil bagi Dia. Itu adalah penderitaan. Bukan penderitaan karena sakit penyakit, karena berdosa, karena macam-macam, bukan itu. Ya, tetapi penderitaan kesukaran bagi Kristus, bagi Tuhan, ya. Dan itu dialami dalam suatu pergumulan yang besar, ya. Dan pada akhirnya nanti pergumulan itu akan membawa kita kepada kekekalan. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema yang sangat menarik, ya, hidup yang menghasilkan buah. Buah yang seperti apa sekarang yang harus kita hasilkan bagi setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus? Di sini saya mencatat ada 3 macam jenis buah yang seharusnya dihasilkan oleh orang yang percaya. Yang pertama adalah buah jiwa-jiwa. Amin. Ya. Kita memberitakan Injil kepada banyak orang supaya kita bisa membawa mereka kepada Kristus. Oleh karena kehidupan saya, kehidupan Anda yang menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Agak sulit rasanya kalau kita memberitakan Injil Kristus tetapi hidup kita tidak berbuah. Sangat sulit.
dua itulah yang harus kita rindukan di hadapan Tuhan. Profesi, jabatan, posisi, status itu hanyalah alat. Tuhan tempatkan kita di situ untuk kita boleh memberitakan Injil bagi banyak orang. Itu adalah alat. Karena ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala sesuatu, semuanya ada upah yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Buah jiwa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buah yang harusnya dihasilkan oleh orang yang percaya adalah buah pelayanan. Yaitu waktu, tenaga, pikiran, talenta harus kita curahkan untuk melayani Tuhan. Dan materi juga mendukung pelayanan misi yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini. Kita bersyukur ada pusat pelayanan misi sedunia XTTOI yang saat ini sudah tersebar harum di mana-mana sampai di luar negeri, ya, mendukung, mendoakan P2MS. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, bukan kita berlomba membawa manusia ke neraka, tetapi kita berlomba membawa manusia kepada surga, kepada Tuhan Yesus. Jadi buah pelayanan, waktu, tenaga, pikiran, semua harus kita hasilkan, harus kita berikan bagi Kristus Yesus. Amin. Dan buah yang ketiga adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri. Buah roh. Apakah kita sebagai orang percaya sudah meyakinkan diri kita bahwa buah roh itu sudah kita hasilkan dalam hidup kita, sudah kita produksi dalam hidup kita? Kasih, sukacita itu apakah sudah? Seberapa lama engkau ada di dunia ini? Seberapa lama Tuhan kasih kamu panjang umur? Apakah semuanya itu buah-buah bisa atau sudah kita hasilkan bagi Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, mari kita orientasikan seluruh pandangan kita, seluruh panggilan hidup kita untuk menghasilkan buah bagi Kristus Yesus. Dalam segala hal, perkataan, tindakan, perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Rasanya egois sekali ya kalau kita menuntut Tuhan harus menyenangkan kita terus, menuntut Tuhan harus melayani kita terus. Padahal sebenarnya kenapa kita bisa melayani? Kenapa kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Poin awal, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan semuanya bagi kita. Tuhan sudah memulai terlebih dahulu dan kita harus melanjutkannya sampai seumur hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini, ya, memotivasi kita, membawa tujuan hidup kita untuk 3 hal, ya, berkat yang akan kita terima pada hari ini, ya, membuat kita, memotivasi kita dalam hidup kita. Yang pertama, jadikan dirimu menjadi kemuliaan bagi Bapa, ya, mempermuliakan nama Bapa di surga. Hal yang kedua, yaitu mengingat selalu perintah Tuhan bagi kita untuk pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu harus tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus, harus tetap hidup menghasilkan buah yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan yang ketiga, mengakui Allah di dalam hidup kita, karena kita orang yang percaya bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup adalah untuk Tuhan dan juga untuk sesama, ya. Jadi berbuah adalah tanda bahwa kerohanian kita sedang bertumbuh.
Jikalau kita tidak berbuah, maka kerohanian kita lama-kelamaan akan mati dan hidup kita tidak bisa berdampak bagi banyak orang. Jadi biarlah tetap semangat untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Kita lanjutkan pelayanan yang Tuhan Yesus sudah mulai di dunia ini. Kita lanjutkan sampai pada akhirnya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami untuk hidup menghasilkan buah. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga ketika kami lupa berbuah, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami menolong kami untuk kami harus menghasilkan buah bagi kemuliaan Kristus. Engkau tidak akan pernah membuang kami. Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Karena kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi dan Engkau cintai. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan itu memampukan kami untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Lanjutkanlah karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami untuk memuliakan nama Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.